Kita mulai pembelajaran pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita bertemu kembali. Kemarin Pak Guru memberi tugas untuk 1 minggu yang latihan menari tari Pontanu. Sudah mulai dilakukan belum? Sudah belum? Ya. Oh, sudah ada yang belum. Yang belum segera mulai ya, segera mulai latihan. Karena itu gerakannya sebetulnya sederhana, tapi mungkin bagi beberapa orang itu sulit. Jadi harus segera kalian mulai. Nah, Pak Guru doakan nanti kalian cepat bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Gunakan musik dari video yang Pak Guru kirimkan itu untuk mengiringi tari kalian nantinya. Ya. Oke, hari ini kita kembali belajar. Ada beberapa materi, beberapa kegiatan, dan beberapa tugas dan tujuan yang akan kita laksanakan, kita capai hari ini. Yang pertama, nanti kita kembali akan membaca sebuah teks. Membaca sebuah teks, judulnya mengolah bahan dasar pakaian. Itu ada di buku kalian, sampai 76. Nah, kemudian dari teks itu kalian akan diminta membuat ringkasan bacaan. Nah, ringkasan yang kalian buat ini kali ini adalah menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian harus membaca, paham isinya, baru kalian tuliskan kembali. Nah, nanti caranya kalian tuliskan kalimat-kalimat pertama dari masing-masing paragraf itu di buku tulis kalian. Nah, setelah kalian tuliskan, kemudian kalian buat kembali dengan bahasa kalian sendiri. Nah, setelah itu kemudian itu kembali classroom sebagai sebuah ringkasan bacaan. Tuh, jadi tujuannya di akhir pembelajaran nanti kalian bisa membuat ringkasan bacaan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kita akan melihat keragaman atau keanekaragaman pekerjaan. Keanekaragaman pekerjaan dan tugas dari masing-masing pekerjaan itu. Nah, nanti kita akan berdiskusi mengenai jenis pekerjaan untuk menghasilkan pakaian dari bahan dasar dan tugas mereka ya dari bahan dasar menjadi pakaian itu kan melibatkan beberapa pekerjaan. Nah, melibatkan beberapa pekerjaan dan masing-masing pekerjaan itu tugasnya berbeda-beda. Nah, itu nanti kita diskusikan. Kemudian selain itu nanti kalian akan Pak Guru minta untuk menyebutkan ragam pekerjaan kita, termasuk tugasnya. Misalnya ada yang menjadi guru, tugasnya apa, ada yang menjadi petani, tugasnya apa, ada yang menjadi pedagang, tugasnya apa, ada yang jadi perawat, tugasnya apa, ada yang jadi dokter, tugasnya apa, dan lain sebagainya. Ya, itu kegiatan yang kedua dan tugas yang kedua, dan di akhir tugas ini, di akhir kegiatan belajar ini nanti kalian diharapkan bisa semakin bisa menghargai perbedaan, semakin bisa menghargai keberagaman di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah kalian diminta nanti menyebutkan sekitar yang sudah Pak Guru sampaikan di depan. Nah, berbagai macam pekerjaan, kemudian tugasnya apa saja. Nah, tujuannya masih sama, supaya kalian bisa menghargai itu. Jadi antara tugas 2 dan tugas 3 ini masih ada kemiripan. Yang tugas 2 itu pekerjaan-pekerjaan
di sekitar menyiapkan bahan baku menjadi pakaian. Nah, tugas yang ketiga ini adalah pekerjaan secara umum di sekitar kita. Pekerjaan apa saja, tugasnya apa saja. Itu tugas hari ini, kegiatan hari ini, materi hari ini, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Silakan duduk yang bagus. Di tempat masing-masing, sikap sempurna, kita akan berdoa. Oke, berdoa, mulai. Cukup. Langsung lihat bukunya. Langsung lihat bukunya. Kita sampai ke subtema 2 pembelajaran yang kedua. Kalian buka di halaman 74, ada bacaan. Nah, bacaan ini berjudul bahan dasar menjadi pakaian, mengolah bahan dasar pakaian. Nah, ini kalian diminta membaca nyaring sebetulnya. Jadi kalian membacanya keras-keras dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, Pak Guru akan bacakan, kalian nanti bisa pelan-pelan sambil supaya suaranya tidak berisik bercampur. Silakan mikrofonnya dimatikan dulu. Masing-masing mikrofonnya dimatikan, kemudian memperhatikan pembacaan Pak Guru. Kalian juga ikut membaca, ya. Ini membaca nyaring, jadi dengan suara keras. Nah, membaca nyaring yang baik itu seperti apa? Membaca nyaring yang baik itu seperti misalnya saat khotbah Jumat. Nah, ini yang kita tahu. Saat khotbah Jumat itu, atau saat khotbah hari raya misalnya, khotbah sholat. Nah, itu yang putri-putri juga bisa tahu. Nah, seperti itu membaca nyaring itu. Nah, dan intonasinya benar, sehingga kalau lafal dan intonasinya benar itu nanti pendengar atau audien kalau di khotbah itu jamaah itu bisa pas menangkap maksud dari isi yang dibicarakan. Oke, Pak Guru baca, kalian juga mengikuti ya, mengikuti. Ini harus bersuara keras. Yuk kita mulai. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang disusun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Ini ada beberapa gambar, ada bahan dasar yang dihasilkan dengan tangan, dan dihasilkan dengan mesin, ada memintal dengan tangan, memintal dengan mesin, ada menenun dengan tangan, dan ada menenun dengan mesin tenun. Nah, yang dengan mesin ini pastinya dibuat di pabrik. Kita lanjutkan membacanya. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern, kita pakai energi listrik. Nah, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih.
pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, itu kira-kira kurang lebihnya cara membaca nyaring. Mungkin Pak Guru memberi contoh juga tidak begitu bagus ya. Kalian bisa menyimak sebuah pidato, sebuah khotbah, atau saat penyiar televisi atau radio membawakan berita. Itu contoh-contoh dari teknik membaca nyaring yang benar, yang baik. Contoh itu. Jadi membaca nyaring itu bukan seperti ini. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Bukan seperti itu. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang, kepompong, ulat, sutra, dan bulu domba. Bukan seperti itu. Ya. Tapi seperti ini. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, apakah dengan kalian membaca ini sudah mengerti isi dari bacaan? Nah, kalau belum, kita bisa mengulangi membacanya. Jadi, ada beberapa orang yang hanya dengan membaca satu kali saja, itu sudah tahu isinya. Nah, yang ini butuh latihan. Latihannya bagaimana? Sering-sering membaca apa saja. Bacaan apa saja dibaca dan berusaha memahami maknanya atau maksud atau isi bacaan. Nah, kalau kalian sering membaca, keterampilan kalian menyerap isi bacaan itu semakin bagus. Nah, kalau sudah sampai pada waktunya nanti dengan satu kali membaca, kalian pasti akan bisa menangkap maksud dari bacaan. Nah, tapi jika kalian belum bisa dengan sekali baca itu langsung tahu maksud atau isi bacaannya, kalian bisa mengulanginya beberapa kali sampai kalian paham benar apa isinya. Nah, cirinya apa kalau kalian sudah paham? Ketorone apa to nek wis paham ki? Ketorone atau cirinya, kalian itu bisa menceritakan kembali dengan bahasa kalian tanpa membaca. Nah, itu cirinya bahwa kalian sudah paham isi bacaannya. Kalau kalian belum bisa menceritakan kembali isi bacaan itu artinya kalian belum paham. Nah, kalian harus berlatih terus. Membaca satu paragraf, kemudian ceritakan isinya. Membaca satu paragraf, kemudian ceritakan isinya. Seperti itu terus. Nah, nanti kalau kalian sering berlatih, rajin berlatih, nanti kalian akan bisa memaknai isi bacaan dengan cepat. Nah, kenapa Pak Guru bisa dengan sekali baca langsung bisa paham isinya? Kenapa? Karena Pak Guru sering latihan dalam jangka waktu yang lama. Umur Pak Guru sudah hampir 50 tahun. Kira-kira Pak Guru itu membaca dari umur sekitar 7 tahun. Dari 7 tahun sampai 50 tahun ada berapa tahun itu? Ada 43 tahun. Ada 43 tahun Pak Guru itu berlatih membaca terus. Nah, bahkan sampai hari ini pun, sampai saat ini pun, kalau Pak Guru itu sedang tidak ada kegiatan, Pak Guru itu pasti selalu membaca. Membaca apa saja, bacaan banyak. Bacaan banyak yang bisa kita baca. Dan kalau kita mau membaca, wawasan kita itu menjadi luas. Tahu banyak hal kalau kita itu mau membaca. Tahu banyak hal. Orang mengerti ini dolanan pit, orang mengerti ini mancing, orang mengerti ini unduh layangan, orang mengerti ini pasaran. Tidak hanya itu, banyak yang kita tahu dari membaca. Itu ya. Nah, berikutnya kalian nanti akan diminta membuat ringkasan dari bacaan ini. Nah,
ringkasannya itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemarin Pak Guru sudah mencontohkan caranya. Caranya bagaimana kemarin? Bagaimana? Kita tulis dulu kalimat-kalimat pertama dari tiap paragraf. Nah, nanti kalimat pertama tiap paragraf itu silakan kalian tuliskan di buku tulis kalian. Seperti kemarin yang dicontohkan Pak Guru. Ya, kalian tulis dulu kalimat-kalimat pertamanya itu di buku tulis. Setelah itu kalian ubah itu menjadi bahasa kalian sendiri. Kalian baca kalimat pertama itu, kemudian kalian resapi maknanya, kemudian kalian tuliskan kembali dengan bahasa kalian. Nah, kalau sudah jadi, semua kalimat-kalimat itu sudah kalian ubah menjadi bahasa kalian sendiri, kemudian kalian rangkaikan kalimat-kalimat dengan bahasamu sendiri itu ditugas di classroom. Nah, maka akan jadi ringkasan dengan versi bahasa kalian sendiri. Kemarin sudah kita coba seperti itu ya. Sudah kita coba. Nanti kalian coba lagi seperti itu. Kalau kemarin Pak Guru menuntun kalian dengan cara seperti itu, kali ini Pak Guru tidak memberi tuntunan karena kemarin sudah. Ya. Karena kemarin Pak Guru sudah memberi petunjuk untuk itu dan sudah kita praktekkan bareng-bareng. Nah, Pak Guru harap kalian paham. Itu ya. Oke, itu materi yang pertama, kegiatan yang pertama, dan tugas yang pertama. Nanti kalian coba, kalian menuliskan kalimat-kalimat pertamanya di buku tulis, kalian rubah menjadi bahasa kalian sendiri juga di buku tulis, kemudian kalimat-kalimat yang sudah kalian rubah menggunakan bahasa sendiri itu kalian ketik di classroom berurutan, tidak usah pakai nomor paragraf, berurutan sehingga menjadi sebuah ringkasan bacaan. Nah, keterampilan meringkas bacaan itu nanti akan kalian pakai, akan kalian gunakan sampai kalian sudah bekerja nanti. Sampai kalian itu sudah bekerja, nanti akan kalian gunakan. Sampai kalian SMP, SMA, kuliah, sampai kalian kerja, itu pasti kalian gunakan. Pasti ada gunanya. Ya, jangan sampai nanti kalian kalau sudah SMP atau sudah SMA atau sudah kuliah atau sudah kerja, nggak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena tidak bisa melakukan itu, kalian akan kesulitan nantinya. Ya. Oke. Berikutnya kalian perhatikan di layar atau di buku kalian. Ini ada beberapa jenis pekerjaan untuk mengolah bahan dasar pakaian menjadi pakaian jadi. Ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama ada gambar apa ini paling bawah ini? Ada gambar bunga kapas. Bunga kapas. Kira-kira kapas ini dihasilkan oleh siapa? Tanaman kapas ini. Siapa yang menghasilkan tanaman kapas? Petani kapas. Nah, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian tuliskan petani kapas. Yang pertama petani kapas. Ayo Mas Anan nulis, Mas Anan. Ayo semua nulis di buku catatan. Petani kapas menghasilkan kapas. Oke, kalian lihat di buku tulis kalian, buku paket kalian ya. Kalian lihat di buku paket kalian. Kapas air.
1. Petani kapas. Tugasnya apa? Menghasilkan bunga kapas. Oke. Guru, kalau Ya. cuma menghasilkan kapas, Nggak apa-apa. Pekerjaan petani kapas. Tugasnya menghasilkan kapas, boleh. Menghasilkan tugas kapas, boleh. 2. Ada apa lagi? Pemintal. Pekerjaan. Pekerjaan. Apa lagi? Pemintal benang. Tugasnya apa pemintal benang? Apa pemintal benang itu tugasnya? untuk membuat benang. Membuat benang. Bagus. Ada pendapat yang lain lagi? Buat benang. Ya, membuat benang. Membuat benang dari bahan kapas. Tugasnya itu. Pemintal benang itu tugasnya membuat benang dari bahan kapas. Jadi kapas dipintal menjadi benang. Terus yang ketiga, ada pekerjaan apa lagi itu? Ada pekerjaan apa lagi itu? Coba dilihat di bukunya. Membuat pola baju. Sebelum itu, langsung membuat pola baju. Menenun kain. Oke, menenun kain itu dilakukan oleh siapa? Apa? Apa namanya? Penenun kain. Ya, seperti itu. Tugasnya apa penenun kain? Tugasnya apa penenun kain? Menghasilkan apa penenun kain? Membuat kain. Oke, tugasnya adalah membuat kain dari apa yang dibuat kain? Yang dipintal tadi. Membuat kain dari benang. Yang keempat, ayo yang keempat. Pekerjaan apa lagi yang dari situ? Membuat pola Membuat pola baju. Membuat pola baju. Oleh siapa itu? Yang membuat pola baju, pekerjaannya namanya apa? Apa? Penjahit. Memotong kain misalnya. Kita sebut juga memotong kain. Tugasnya membuat pola di atas kain dan memotong. Membuat pola baju ya. Membuat pola baju di atas kain dan memotongnya. Pekerjaan pemotong kain itu tugasnya membuat pola baju di atas kain, kemudian memotongnya jadi gambar, digambar pola bajunya kemudian dipotong. Nah, itu tugasnya pemotong kain. Kemudian yang kelima, ada apa lagi? Pekerjaan apa lagi yang kelima?
Menjahit baju. Ada pekerjaan menjahit baju. Jenis pekerjaannya apa? Jenis pekerjaannya apa? Orang yang tukang menjahit baju. Namanya penjahit. Menjahit. Oke, penjahit ya, bukan penjahat ya. Penjahit. Tugasnya apa? Oke. Menjahit baju berdasarkan pola bajunya. Oke, penjahit baju, penjahit itu tugasnya menjahit baju berdasarkan pola bajunya yang sudah dibuat oleh tukang potong tadi. Sudah? Nah, sudah, coba sekarang kita amati. Untuk membuat pakaian atau baju dari bahan dasar berupa kapas sampai dengan menjadi baju, ada berapa pekerjaan yang terlibat? Ada berapa pekerjaan itu? 5. Ada 5 pekerjaan. Masing-masing pekerjaan itu berbeda tidak? Berbeda. Berbeda. Tugasnya berbeda apa tidak? Berbeda. Berbeda. Nah, untuk menghasilkan pakaian itu ternyata melibatkan beberapa pekerjaan berbeda dan beberapa tugas yang berbeda pula. Itu ada 5. Nah, belum lagi kalau pakaian itu dijual, masih tambah ada pekerjaan distributor. Itu penyalur, kemudian ada supir yang tukang mengangkut, nah, ada supir, terus ada tenaga kendaraan ya, misalnya pakai truk ya, tenaga truknya harus ada. Nah, yang tugasnya ngangkut, manggul. Nah, kemudian ada lagi pedagang. Tugasnya apa? Menjual pakaian. Nah, itu. Jadi, untuk menghasilkan pakaian saja, itu ada pekerjaan dan tugas yang beragam. Nah, kalian sudah memakai pakaian kan? Sudah memakai pakaian. Nah, sekarang bayangkan bahwa pakaian itu dihasilkan dengan berbagai macam pekerjaan itu. Pakaian yang kalian pakai itu. Serumit itu prosesnya, sehingga dari pakaian menjadi baju yang kalian pakai, menjadi kerudung yang kalian pakai, menjadi celana yang kalian pakai, itu banyak sekali orang dengan pekerjaan dan tugas yang terlibat. Maka kita juga harus menghargai mereka, harus menghargai pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas mereka yang telah menghasilkan baju yang bisa kita pakai. Nah, kita enak, asal punya duit tinggal beli, langsung baju. Kita nggak tahu proses panjangnya seperti apa tadinya. Nah, sekarang kita tahu. Makanya kita harus menghargai orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan itu yang sudah bisa menghasilkan pakaian untuk kita. Nah, itu. Kemudian coba kalian tuliskan di menu
chat. Sebentar, ini Zoom kita tinggal beberapa menit lagi, tinggal 2 menit. Pak Guru tutup dulu, nanti kalian gabung lagi, ya, kalian gabung lagi, supaya nanti tulisan di menu chat kalian tidak hilang. Kita akan pakai menu chat ya, berikutnya ya. Berikutnya kita akan memakai menu chat. Ini Zoom-nya Pak Guru tutup dulu karena hanya tinggal kurang dari 2 menit. Ya, oke, Pak Guru tutup dulu, nanti kalian masuk lagi ya.